Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari rukun Islam, yakni tentang zakat. Zakat dalam bahasa Arab disebut dengan az-zakah. Ia adalah masdar dari fi'il madhi zakah yang berarti bertambah, berarti tumbuh, juga berarti berkembang, juga berarti suci. Jadi dengan makna ini Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha dalam surah Asy-Syams, yang berarti sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hati. Jadi zakkah dalam ayat ini diartikan dengan suci, maknanya suci. Mengambil kesimpulan sementara dari zakat secara lughah ini, berarti zakat itu adalah fungsinya adalah untuk mensucikan harta, mensucikan jiwa kalau itu, mensucikan badan kalau itu zakat fitrah. Juga dengan berzakat orang bertambah, tumbuh hartanya, tumbuh hartanya, berkembang hartanya karena ada barokah Allah yang dilimpahkan oleh Allah ke harta tersebut ketika harta tersebut dizakatkan. Dan demikian pula kalau harta tak dizakatkan, maka sebaliknya dari itu Allah akan mencabut barokah dari harta tersebut. Secara istilah zakat adalah, secara syarat zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib, sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, kalau dirunut dari istilah ini, dari terminologi, dari pengertian secara terminologi ini, sesuatu zakat adalah sesuatu yang wajib. Berarti zakat itu hukumnya adalah fardhu ain bagi yang mampu, bagi harta yang sudah mencapai nisab. Terus dari sekumpulan harta tertentu, berarti zakat ini hanya tertentu pada harta-harta tertentu yang sudah sampai pada ukuran-ukuran tertentu, yakni ketika harta tersebut sudah sampai nisab, baru dikeluarkan zakat dengan ukuran-ukuran tertentu. Makanya zakat dari sisi kategori wajib masuk kategori wajibul muhaddad, yakni wajib yang ukurannya sudah ada ketentuan dari syariat, syarat. Terus zakat itu uh, diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Ada mustahik zakatnya, ada orang-orang tertentu yang boleh, yang itu menjadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini bedanya antara zakat dengan ibadah-ibadah pemberian yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang sifatnya memberi yang lain, seperti umpamanya yang wajib itu seperti nafkah. Nafkah itu kan tertentu kepada, umpamanya kalau dirinya sendiri, nafkah tersebut untuk dirinya, kalau punya istri terhadap istrinya, keluarganya, ayah ibunya, orang tuanya, dan tertentu. Kalau terus kalau yang sunnah sedekah, infak, terus hadiah, hibah, itu tanpa ada mustahil. Tetapi kalau zakat ini ada mustahilnya, orang-orang yang menerima zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang diterangkan dalam Al-Quran ada 8 golongan. Antara zakat, apa keterkaitan antara zakat dengan sholat?
Antara sholat dengan zakat ini keterkaitannya sangat erat. Eh, Kalau ditelisik dalam Al-Quran, Al-Quran itu menerangkan tentang kewajiban sholat. Allah ketika Allah memerintahkan tentang sholat, Allah perintahkan umat untuk sholat mesti digandengkan dengan perintahnya zakat. Dalam Al-Quran itu ada dapat aqimus sholah wa atuz zakat. Dan ini enggak satu ayat. Kalau ditelisik dari para ahli yang menyebutkan itu ada sekitar 36 ayat tentang perintah Allah tentang sholat, tetapi bergandengan dengan perintah sholat, perintah zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Ada apa kok bisa bergandengan antara perintah sholat dengan perintah zakat? Karena memang antara keduanya, antara sholat dan zakat ini ada keterkaitan khusus. Ya. Coba kita rinci satu persatu. Sholat itu adalah ibadah makhluk, ibadah makhluk yang menghubungkan manusia dengan Allah. Berarti sholat itu ada dimensi ritual yang terkandung di dalamnya. Orang yang melakukan sholat adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat, dikatakan sebagai orang yang soleh. Soleh secara ritual, ia sudah memenuhi syarat, sudah dikatakan menjalin kesolehan secara ritual. Terus berkaitan dengan zakat, nah, ditelisik lagi. Kenapa kok zakat? Zakat adalah ibadah makhluk yang menghubungkan manusia dengan sesama manusia. Berarti di sini ada dimensi sosial. Berarti orang yang melakukan zakat adalah orang yang sudah masuk kategori melakukan tingkat kesolehan yang sudah yang tingkat kesolehan yang sudah kesolehan sosial, ya, kesolehan sosial. Jadi intinya seseorang yang soleh hanya pada tataran ritual saja itu tidak sempurna kalau tanpa dilengkapi dengan kesolehan yang secara sosial. Seseorang yang hanya soleh secara sosial saja itu tidak akan sempurna juga kalau tanpa dibarengi dengan soleh secara ritual. Jadi harus seimbang antara soleh secara ritual dengan soleh secara sosial, harus seimbang secara selaras. Dari pengertian ini yang menjadi ciri khas dari zakat, ya, di antara ibadah-ibadah yang sifatnya memberi lainnya, kalau yang lainnya sedekah umpamanya itu hanya diberikan kepada orang, sedekah, infak dan lain sebagainya diberikan kepada siapapun yang membutuhkan, bisa, ya, bisa. Tetapi kalau zakat tertentu pada orang-orang yang menerima zakat yang kita sebut mustahik zakat yang sudah diterangkan dalam At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil. Innamas shadaqatu, bahwasanya sedekah. Nah, lafaz sedekah ini di sini bukan sedekah sunnah, tapi sedekah wajib. Memang dalam bahasa lain zakat itu diistilahkan dengan istilah sedekah yang wajib, tetapi dalam masyhurnya dikenal dengan istilah zakat. Zakat itu diperuntukkan untuk siapa? Lil fuqara, untuk para fakir, para fakir, wal masakin dan masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hatinya, ya, orang yang baru masuk Islam diantaranya. Wakil riqabih, dan untuk para budak mukatab ini maksud di sini. Wal ghariminah, orang yang bangkrut, orang yang punya hutang yang bangkrut. Terus wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan anak jalanan, orang-orang yang terlantar. Itu sekilas tentang zakat. Macam-macam zakat
secara garis besar macam-macam zakat itu ada dua. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan badan, yang itu waktunya tertentu di bulan Ramadan hingga perayaan hari raya Idul Fitri, yang itu berupa ketentuannya adalah berupa util balad, makanan pokok yang ada di sebuah suatu daerah. Ya, kalau dikategorikan makanan pokok dari semuanya yang ada tiga: ada gandum, ada beras, ada jagung. Yang itu ketentuannya satu orang satu sok aja, satu sok itu kalau dikonversi ada beberapa keiktilafan yang ada, khilafiyah yang ada tentang hasil konversi dari satu sok. Ada yang menyatakan satu sok itu adalah 2,4 kg, yang itu dibulatkan menjadi 2,5. Terus ada yang menyatakan 2,6 yang dibulatkan menjadi 2,7. Ada yang berpendapat satu sa itu adalah 2,7 yang dibulatkan menjadi 2,8. Ada yang menyatakan bahwa satu sa itu adalah 3,2. Tetapi yang lumrah dipakai oleh dipakai oleh keseluruhan halayak kita adalah 2,5. 2,5. Nah, seluruh umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah bagi yang mampu, bagi yang punya kelebihan di hari-hari tersebut, yakni di bulan Ramadan hingga perayaan hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Ada harta-harta tertentu yang wajib dizakatkan, namun ketika harta tersebut sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah ukuran harta yang wajib dikenakan zakat. Ukuran harta yang wajib dikeluarkan zakat di antaranya adalah zakat dari harta ternak, terus barang tambang emas tertentu, emas dan perak. Terus emas dan perak itu ada yang faktor kepemilikan atau punya pertambangan atau rikas, yang itu nanti ukurannya beda-beda di dalam mengeluarkan zakatnya, ketentuannya berbeda di dalam mengeluarkan zakat. Terus ada harta hasil pertanian. Hasil pertanian itu tertentu, ada yang buah-buahan, ada yang zuruk, biji-bijian yang mengenyangkan. Buah-buahan tertentu pada kurma dengan anggur. Namun ulama kontemporer dengan ijtihadnya tidak membatasi sampai pada dua faktor ini, pada dua macam ini. Terus untuk biji-bijian yang mengenyangkan itu, ya ada yang mengatakan seluruh biji-bijian yang mengenyangkan itu wajib dikeluarkan zakat. Tapi ada ulama yang mengatakan tertentu pada kutil badan, makanan pokok. Berarti kalau hanya tertentu pada makanan pokok, ya beras, jagung, gandum. Tapi kalau mengacu kepada versi bahwa itu biji-bijian yang mengenyangkan, yang tahan lama, berarti selain makanan pokok banyak yang wajib dikeluarkan zakat. Terus apa lagi? Yang terakhir adalah zakat perdagangan, zakat tijarah. Jadi harta perdagangan dari hasil perdagangan yang halal, perdagangan yang diperbolehkan oleh syariat, ketika hasilnya melimpah ruah sampai melebihi satu nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakat. Perkembangan pemikiran dari fikih kontemporer, dari ulama-ulama kontemporer, itu ada penambahan sekarang dari hasil ijtihad mereka.
tidak tertentu pada kategori-kategori yang sudah disimpulkan oleh fikih klasik yang hanya mencukupkan pada 4 kriteria tadi, hanya tertentu pada binatang ternak, terus hasil pertanian, dan emas dan perak, terus urut dan tijarah, hanya 4. Nah, sekarang ada pengembangan lagi dari ijtihad ulama-ulama masyarakat, ulama-ulama kontemporer yang menambahkan konsep-konsep zakat baru, yakni diantaranya adalah zakat profesi. Karena banyak di antara banyak orang yang punya profesi-profesi tertentu, bayarannya luar biasa banyak, luar biasa fantastis. Lalu mereka berkilah tak ada kewajiban zakat karena dalam fikih klasik tak termaktub. Ini menjadi keresahan tersendiri di antara umat. Oleh karena itu, hasil ijtihad ulama kontemporer menyatakan bahwa profesi-profesi tertentu dengan bayaran yang sangat fantastis, yang sangat besar, itu wajib ada zakatnya dengan penghitungan tertentu. Lalu dikembangkan lagi konsep-konsep lain yang itu menyangkut tentang hal-hal yang sifatnya kekinian. Ada zakat obligasi. Zakat obligasi menyangkut sistem valuta, sistem bisnis dalam valuta asing, sistem saham yang ada di bursa, biasanya di bursa efek ya. Orang-orang yang kaya biasanya yang menjalankan bisnis ini, bursa efek, bisnis saham lah gitu, bisnis. Nah, dari hasil yang diperoleh dari bisnis saham itu tentu luar biasa banyak. Apakah itu nggak ada zakatnya? Ini adalah sebuah keresahan yang itu menghasilkan sebuah ijtihad baru tentang sebuah konsep zakat obligasi selain zakat profesi. Demikian pula alhamdulillah sudah terbentuk sekarang undang-undang tentang pengelolaan zakat. Sudah ada undang-undang di Indonesia, sudah ada keseriusan pemerintah Indonesia, ada keseriusan di dalam mengelola zakat sehingga menerbitkan merumuskan suatu undang-undang tertentu dalam pengelolaan zakat yang kalau nggak salah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di sini ada beberapa ketentuan dalam pasal ini tentang pengelola, ya, di antaranya secara lebih besar pengelolaan zakat ya. Pengelolaan zakat itu dikelola secara profesional. Ya, ada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang itu dilakukan secara profesional, ya, secara modern. Yang itu ya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Terus yang kedua zakat di sini ya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Terus hikmah dari zakat tentu sangat besar ya, besar. Harta yang dizakatkan, orang yang berzakat dengan orang yang tidak pernah berzakat tentu beda. Orang yang bahir dan orang yang nawan itu beda. Allah memberikan gambaran dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Orang yang dermawan, Allah akan melapangkan kemudahan dalam hidup, dalam segala lini kehidupannya itu akan dimudahkan oleh Allah. Oleh Allah dia akan dimudahkan. Itu sudah janji Allah. Allah itu Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak kira akan mengingkari janji. Allah yang suka orang yang suka memberi, baik yang itu wajib zakat, maka terus ataupun yang sunnah sedekah,
infak, hibah, hadiah, wakaf, itu semuanya fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam berbuat baik, dimudahkan seluruh persoalannya dalam lini-lini kehidupan. Sebaliknya, orang yang baik, orang yang enggan mengeluarkan zakat, orang yang enggan mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa amma man bahila wastauna wa qaddara bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, orang yang bakhil maka kehidupannya akan sulit, walaupun secara materi, secara zahir ia kaya, tapi sulit. Allah akan menimpakan kesulitan dalam hidupnya karena kebahilannya. Ya, di antaranya orang yang enggan mengeluarkan zakat, orang yang enggan mengeluarkan sedekah, orang yang enggan mengeluarkan infak, tolong menolong dan lain sebagainya, Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Kalau hartanya sudah dicabut keberkahannya oleh Allah, maka hidupnya akan sulit. Kehidupannya akan sulit, walaupun secara zahir ia kaya, walaupun secara zahir ia kelihatannya bahagia secara zahir, tapi kesulitan hidup akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tersebut, orang yang bakhil. Wa amma man bahila wastaghna wa qaddara bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.